Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua. Anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 8 SMP Muhammadiyah 1 Depok yang Pak Amin banggakan, berjumpa kembali dengan guru IPA kalian, Bapak Amin Rosadi di sini. Kali ini Pak Amin menyapa lewat video. Nah, anak-anakku semuanya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat, karena dalam kondisi seperti sekarang kita harus menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit yang tidak diinginkan. Anak-anak semuanya, kita kemarin sudah belajar tentang materi gerak dan gaya. Kali ini Pak Amin akan menyampaikan apa yang sudah kalian pelajari kemarin untuk mereview, yaitu tentang hukum Newton. Apa itu hukum Newton? Tentu kalian kemarin sudah membaca materi yang Pak Amin berikan, kemudian ada juga yang sudah mempraktikkan. Coba sekarang kita lihat kembali. Pak Amin punya apa ini? Ya, spidol. Spidol ini kita akan lihat apa yang akan terjadi. Pak Amin letakkan di sini ya, ada spidol di sini. Kita lihat apa yang terjadi pada spidol. Kita hitung. Posisinya di sini ya. Oke, apa yang terjadi? Apakah ada perubahan pada spidol? Ya Pak, spidolnya diam saja. Oke, ya spidolnya diam saja. Spidol nggak bergerak. Nah kita ngapain Pak? Kok kayak ngamatin apa? Iya, anak-anakku sekalian, ini yang disebut dengan hukum 1 Newton. Ya. Kemarin kalian sudah belajar tentang hukum 1 Newton. Jadi ketika ada benda yang dalam keadaan diam, tidak dikenai gaya di luar, maka dia akan selamanya berada dalam keadaan diam. Ya. Yang kedua, kita lihat. Spidol tadi bergerak dari sebelah sini menuju sebelah sini. Dia bergerak. Dia berhenti karena ada gaya gesek di bawah. Kita ibaratkan sebenarnya dia dalam keadaan tidak gesek, dia akan terus bergerak. Jadi bendanya akan terus bergerak, spidolnya akan terus bergerak jika tidak ada gaya yang menghentikannya. Dalam hal ini adalah gaya gesek. Anak-anakku semuanya, sesuai dengan materi yang sudah Pak Amin berikan kemarin, kalian diminta untuk mengerjakan LKPD untuk membuktikan tentang hukum 1 Newton. Ya. Terima kasih bagi anak-anak yang sudah mempraktekkan, kemudian mengerjakan dan sudah dikirim ke Pak Amin. Pak Amin sudah baca. Tapi ada juga yang belum, silahkan segera dikerjakan. Nah, Pak Amin ingin mereview sekarang. Ya. Jadi kemarin kita di LKPD atau lembar kerja peserta didik, itu kita akan membuktikan tentang hukum 1 Newton. Di antaranya ada kertas, kemudian ada uang logam, kemudian ada gelas ya. Kita akan membuktikan apakah hukum 1 Newton dapat berlaku dalam percobaan yang akan kita lakukan. Kita lihat. Yang pertama, kita taruh posisinya ada gelas, kemudian ada kertas, dan ada uang logam. Yang pertama, percobaan pertama kita tarik dia pelan-pelan. Nah, yang terjadi adalah uang logam mengikuti ini ya. Kemudian yang kedua, percobaan yang kedua, kita diminta untuk menarik secara cepat. Ya, dia yang kedua ini berbeda dengan keadaan yang pertama tadi. Kasus tentang hukum 1 Newton ya, di mana tertuliskan di situ adalah hukum 1 Newton sigma F sama dengan nol. Artinya seperti yang Pak Amin sampaikan tadi, benda ini atau dalam di sini kita katakan uang logam, dia mempertahankan keadaan dirinya ya.
Jadi dia mempertahankan keadaan dirinya. Jadi ketika dia ditarik dalam keadaan yang sangat cepat, dia akan tetap berada di posisinya. Ya. Kalian sudah mengerjakan kemarin, ada beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ketika kita sedang naik motor, kita sebagai penumpang di belakang, tiba-tiba motor digas, kita akan mendorong ke belakang, kemudian kita akan bisa kembali lagi. Begitu juga sama sebaliknya, ketika kita berada dalam bis, ada rem mendadak, kita akan terdorong ke depan, kemudian ada upaya untuk berhenti. Nah, itu adalah salah satu contoh hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga anak-anak semuanya, dalam mobil biasanya itu ada airbag ya, untuk keamanan di bagian depan, sopir ataupun di bagian depan, dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan untuk meminimalisir adanya kecelakaan yang ada. Nah, itu antisipasi dari karena kita ada hukum Newton tadi, karena dia akan tetap mempertahankan keadaannya. Nah, yang kedua, Pak Amin ingin mempraktekkan itu tadi tentang hukum 1 Newton ya, kita sudah belajar. Jadi titik tekannya pada hukum 1 Newton ini adalah tentang inersia. Inersia itu bisa disebut kelembaban, bisa juga disebut sebagai, kalau bahasa kita yang mudah adalah malas gitu ya. Jadi kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya. Tadi Pak Amin sampaikan di awal, ketika benda diam dia akan cenderung diam, ketika benda bergerak dia akan terus bergerak, kecuali ya, ada gaya yang menghentikan atau menggerakkannya. Nah, yang kedua kita akan mencoba ya. Ini Pak Amin ada kertas, yang kedua ada spidol ya. Coba kita praktekkan kertas dan spidol dalam posisi yang tinggi yang sama, kita jatuhkan. Kalian lihat kira-kira apa yang terjadi. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Nah, lebih cepat mana tadi antara spidol dengan kertas? Ya, benar ya, Pak. Ya jelas Pak, lebih cepat yang spidol. Ya, kenapa lebih cepat yang spidol? Ternyata ini ada massa yang berbeda ya, antara spidol dengan kertas. Ya. Contoh yang kedua, kalau kalian masih butuh pemahaman lanjut, ya, Pak Amin ada kursi. Ya. Kursi ini ketika Pak Amin dorong, dia akan bergerak. Kursinya akan bergerak. Ya. Coba biar lebih mudah memahami. Kursinya ketika dorong akan bergerak. Ya. Bagaimana nanti ketika kursi ini didorong oleh 2 orang? Tentunya akan lebih cepat karena ada pengaruh gaya yang besar. Sehingga anak-anak semuanya dalam belajar yang kedua, yaitu tentang hukum 2 Newton, kita mengenal adanya tentang percepatan. Kemudian ada massa, kemudian ada gaya. Nah, jadi ada 3 ini yang mempengaruhi tentang hukum 2 Newton ya. Tadi ya, ketika kertas dan spidol dia dijatuhkan bersamaan, karena dia punya massa yang berbeda, dia akan lebih cepat. Dan yang kedua, ketika ini tadi kita dorong, misalkan Pak Amin hanya 1 orang Pak Amin, kemudian ada lagi yang membantu Pak Amin, misalkan ada Pak Anwar, kalau kalian tahu, tentu akan lebih cepat ya, karena ada gaya yang bekerja yang lebih besar ya. Itu tentang hukum 2 Newton. Banyak sekali ya, bahkan ketika ini tadi yang spidol jatuh itu sudah termasuk hukum Newton karena ada percepatan ya, tentang hukum 2 Newton. Jadi banyak sekali aplikasinya dalam kehidupan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke hukum yang ketiga, hukum 3 Newton ya. Hukum 3 Newton, ada yang tahu tentang apa? Ya,
hukum 3 Newton itu adalah tentang hukum aksi dan reaksi. Contohnya apa? Misalnya begini. Ketika Pak Amin mendorong tembok, ya, tentu kalian, Pak, ngapain kok aneh-aneh mendorong tembok? Nah, itu terjadi hukum aksi dan reaksi. Aksinya Pak Amin mendorong tembok. Reaksinya sebenarnya tembok itu sebenarnya juga mendorong ke Pak Amin sejumlah besar gaya yang diberikan kepada tembok, sehingga hukum ketiga Newton dinamakan sebagai hukum aksi reaksi, ya. Hukum ketiga Newton ada aksi, kemudian ada reaksi yang diberikan, ya. Contohnya tadi ketika mendorong tembok, aksinya apa? Aksinya Pak Amin mendorong tembok. Reaksinya apa? Tembok mendorong tangan Pak Amin. Ya, ini salah satu contoh hukum aksi dan reaksi, ya. Dalam kehidupan sehari-hari tentu sangat banyak, seperti yang sudah Pak Amin berikan materinya kemarin, ya. Misalkan kita ada bola, kita dribble, itu juga hukum aksi reaksi. Ketika kita berikan aksi ke bawah, maka lantai akan memberikan reaksi ke atas. Kemudian ada ketika kita berenang, ketika kalian berenang posisinya gimana? Kalian mendorong ke pembuka, kemudian terdorong juga. Ya, banyak sekali hukum aksi reaksi dalam kehidupan. Sehingga anak-anakku semuanya, sekali lagi terima kasih sudah mengikuti pembelajaran IPA, meskipun selama ini kita belajar secara daring. Yang terpenting kita belajar kali ini tentang hukum gaya dan hukum Newton ini. Kita ketahui bersama bahwasanya ini terkait dengan gerak benda, gitu ya, gerak benda. Nah, demikian saja dari Pak Amin, ya. Untuk lebih lanjut besok kita bisa dalam pertemuan yang akan datang. Jangan lupa anak-anak semuanya tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran meskipun secara daring. Silahkan kalau masih ada yang tidak bisa dipahami atau kira-kira penjelasan Pak Amin masih membingungkan, dari materi juga masih ada kendala, silahkan langsung saja dihubungi Pak Amin, ya, masalahnya. Oke, begitu saja anak-anak semuanya. Terima kasih. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah dalam belajar. Dalam hal ini semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, ya. Tetap menjaga protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19. Terima kasih semuanya. Salam kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.